banget nih, kali ini aku bisa ketemu lagi ya sama teman-teman di sini untuk webinar Link Share Part 2 kita di seri September. Aku, Kresida Andini, akan memandu kegiatan webinar TikTok Link Share seri September Part 2 hari ini. Dan hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih tentunya, yaitu Link Share Hack 2025, bangun dan kembangkan komunitas untuk optimalkan untuk TikTok kamu. Sebelum kita mulai ya, izinkan aku ngingetin beberapa hal penting nih ya. Pastiin jika ada pertanyaan silakan nanti tulis di kolom chat atau bisa raise hand. Nah, untuk selanjutnya aku bisa langsung serahin ke Kak Sultan mungkin ya. Halo Kak Sultan. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi seperti yang udah tadi aku mention juga sebelumnya, link share itu fitur TikTok terbaru yang memungkinkan kreator ini untuk membagikan link produk gitu. Misalnya nih teman-teman udah punya keranjang kuning. Itu teman-teman bisa share linknya ke platform manapun, mau itu Instagram misalnya, WhatsApp, Telegram, Facebook. Nih biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kan masih pada main Facebook ya, dan pasti punya komunitas di sana atau punya teman-teman di sana, itu bisa banget untuk di-share. Nah, setiap ada orang yang klik bahkan sampai check out linknya, itu kalian udah bisa dapetin langsung komisinya gitu teman-teman gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman share link, itu biasanya teman-teman dibuka dulu TikToknya, dibagikan, terus ada yang copy link, itu tinggal di copy dan dimasukkan gitu ke misalnya chat WhatsApp atau ke grup WhatsApp itu juga bisa gitu. Nah, ini nih teman-teman mungkin yang dari tadi teman-teman udah tunggu-tunggu ya. Tips and trick untuk konten link share. Nah, jadi yang tadi juga udah sempat aku mention ya teman-teman, di Instagram itu kan ada story. Nah, teman-teman bisa nih bikin story kayak gini karena kemarin pun aku promosiin headset ini nih yang sekarang aku lagi pakai nih, teman-teman. Ini aku persis kayak gini. Jadi aku cuman fotoin aja headsetnya kayak gimana. Terus udah gitu aku kasih tahu nih fiturnya apa, bagusnya itu di mana gitu kan, harganya juga berapa. Terus aku sertakan link di story-nya gitu. Jadi udah sesimpel itu aja teman-teman. Dari sana kalau misalnya teman-teman bisa dapetin apa namanya orang yang check out atau misalnya udah terjual nih produknya, bisa langsung dapetin komisi gitu. Apalagi kalau misalnya link share-nya itu direct atau langsung gitu, itu komisinya lebih besar. Dan menurut aku nih salah satu keuntungan kita untuk link share adalah ada yang namanya link share indirect. Indirect itu secara nggak langsung gitu. Misalnya teman-teman share link nih produk headset misalnya yang kayak aku pakai ini gitu kan. Terus tahu-taunya orang itu tuh nggak beli headset, tapi karena udah klik dan dia belinya produk lain, itu tetap komisinya akan tetap masuk ke kita. GMV-nya juga masuk ke kita. Tapi itu masuknya link share yang indirect. Nah, ini mungkin kalau untuk teman-teman yang mau link share di WhatsApp atau di Telegram. Biasanya tuh seperti ini teman-teman bentukannya. Teman-teman pilih dulu nih produk yang lagi flash sale atau diskon. Nah, kemarin-kemarin kan aku udah sempat share ya teman-teman gimana sih cara kurasi produk itu gitu ya. Cara nyari produk sekarang yang lagi bagus itu kayak gimana. Nah, kemarin udah aku share. Ini juga teman-teman bisa nih manfaatkan link share ini untuk mendapatkan komisi yang lebih dari produk-produk yang teman-teman udah kurasi kemarin gitu. Terus kalau bisa nih teman-teman kasih juga harga. Di sini kan ada nih harganya 153.000 dapat 5, atau misalnya ada diskon apa, teman-teman bisa tulisin juga di situ gitu. Terus teman-teman harus juga cantumin screenshot halaman produk atau toko. Nah, ini salah satu keuntungan kita kalau misalnya kita itu link share ya, teman-teman. Kita nggak akan ada yang namanya pelanggaran. Kan kalau konten kita pakai screenshotan dari sumber lain atau kita ngambil foto dari tokonya, itu bisa kena pelanggaran di konten kita. Tapi kalau link share ini enggak, teman-teman. Kita tinggal ya udah screenshot aja barangnya yang ada di tokonya, kita share ke WA, cantumkan linknya. Udah, kita nggak bakalan kena yang namanya pelanggaran gitu. Jangan lupa juga dikasih call to action seperti biasa ya teman-teman. Misalnya, eh, yuk buruan sekarang nih check out karena hari ini doang promonya atau diskonnya kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang namanya strategi membangun komunitas, teman-teman ya. Jadi sebagai content creator kan kita juga harus tahu ya audiens kita itu bagusnya kemana gitu. Nah, selain dari audiens di sosmed aku, di TikTok aku juga kan masuk ke komunitas olahraga, komunitas lari, running club ya, teman-teman, di Jakarta sama di Bandung. Nah, ternyata setelah aku lihat, ya orang-orang di sana juga sering loh gitu share-share produk dari link-linknya mereka. Nah, why not? Aku juga cobain. Nah, pas aku cobain ternyata works juga gitu. Dan itu ternyata
nyambung juga sama winning produk aku yang baju dan celana olahraga gitu. Makanya ketika aku share link di sana, bisa langsung dapetin GMV gitu, bisa langsung dapetin orang yang beli produk dari link aku gitu, karena memang udah pas gitu sama audiens yang aku sasar dari awal. Ini juga salah satu hal yang penting untuk membangun komunitas ya teman-teman. Jadi selain kita ini harus tergabung atau kita punya komunitas sendiri, kita juga harus sering berinteraksi sama audiens gitu, karena biar audiens ini tuh kenal kita, mereka juga bisa percaya sama kita, apapun yang kita share, mereka tuh punya ketertarikan untuk beli kalau mereka udah percaya gitu, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman bisa saling balas membalas pesan di sana atau Q&A gitu ya. Misalnya teman-teman jawab-jawabin pertanyaan dari orang atau teman-teman misalnya nanya-nanya juga di sana, itu juga boleh. AM morning workout. Aku personally lebih suka workout pagi dibanding malam. Kalau pagi udah olahraga tuh rasanya seharian jadi lebih fokus dan seger gitu loh. Menu hari ini cukup intens dan berat ya. Nah, teman-teman, salah satu hal yang penting juga nih teman-teman untuk membangun komunitas itu adalah teman-teman harus bikin konten storytelling misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang aktif di Instagram bisa nih dibikin story kayak Kak Agatha Octavina ini. Jadi bikin keseharian gitu, bikin konten pokoknya yang relate sama audiens gitu. Kayak misalnya nih Kak Agatha. Kak Agatha ini kan olahraga gitu kan. Nah, otomatis audiensnya Kak Agatha juga banyak orang-orang yang seneng olahraga. Nah, kan kalau kayak udah kayak gitu, mereka juga bisa lebih trust gitu ke kita, lebih percaya lagi ke kita. Makanya ketika misalnya kita kesini-sininya bikin story lagi, mereka akan nonton. Nah, disitulah peran dari link share ini bisa dimasukin gitu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya udah nemu satu platform, misalnya nih, teman-teman udah sering share ke Instagram misalnya, tapi teman-teman juga punya Facebook, punya grup WhatsApp juga gitu ya. Nah, itu juga bisa digunain. Nah, ini dia nih teman-teman potensi link share di Instagram. Kalau misalnya teman-teman udah sering banget pakai Instagram, pasti kan tahu ya teman-teman. Di sana itu ada berbagai macam fitur, teman-teman. Terus juga Instagram ini tuh bisa lebih apa ya? Kita ini bisa lebih dekat sama audiens kita karena memang engagementnya itu dilihat dari followers kita. Kan kalau TikTok itu ada yang namanya FYP gitu ya. Dan di sana itu nggak terlalu kita ini nggak terlalu berinteraksi sama followers kita gitu. Tapi kalau di Instagram itu kita bisa berinteraksi langsung sama followers-followers kita gitu di Instagram, dan memang mostly mereka yang nontonin konten kita gitu. Nah, salah satu fiturnya ada Instagram Reels yang tadi sempat aku bahas juga. Oke, untuk materinya mungkin cukup sampai di sini dulu nih, teman-teman. Di sini ada teman-teman yang mau nanya nggak kira-kira? Terkait link share ini, tadi kan di awal mungkin di posternya ada pendaftaran link share. Itu emang benar harus daftar dulu link share baru bisa kita dapat GMV dari TikTok. Terus yang kedua, kalau untuk share link share itu bisa kita plagiat misalkan screenshot dari salah satu produk orang lain untuk referensi kita, karena kita nggak kadang kita nggak beli tapi kita lihat produknya itu bagus reviewnya gitu loh, pengen kita share gitu di Instagram mungkin di media sosial lainnya. Itu menurut kakak gimana kak? Apa masih ada pelanggaran atau tetap nggak apa-apa gitu pak? Mungkin dari yang pertama dulu, untuk pendaftaran itu kalau nggak salah pendaftaran registrasi untuk webinar ya Kak, bukan untuk link share-nya. Karena kalau untuk link share-nya sendiri itu tergantung dari TikTok kita masing-masing gitu. Kayak misalnya kita mau mulai link share, itu tinggal daftar di TikTok-nya gitu. Maksudnya daftarnya itu bukan registrasi, tapi ya kita mengaktifkan link share-nya itu dari TikTok gitu, supaya nanti GMV-nya masuk juga gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya di link share ini tuh nggak ada yang namanya pelanggaran Kak gitu. Kalau misalnya kamu mau eh, share produk nih misalnya, tapi pakai konten orang lain atau screenshot dari tokonya, itu bisa-bisa aja gitu. Walaupun kamu nggak nge-review juga, tapi dari kebanyakan orang reviewnya bagus, itu boleh banget gitu. Karena kan kita di sini objektifnya atau tujuannya itu hanya nge-share link itu aja gitu. Misalnya gini, kemarin itu ada konten kreator aku, dia di beauty ya teman-teman. Dia itu nggak bikin konten, nggak live streaming juga, tapi dia ngambil kontennya Tasya Farasya yang dia itu review skincare sama make up. Nah, ya udah dia share link tapi menyertakan videonya Tasya Farasya itu gitu. Itu kan sebetulnya untuk meningkatkan kepercayaan aja sebenarnya, dan itu nggak apa-apa kalau di link share, asalkan kita nggak posting itu di TikTok kita. Nah, kalau itu diposting di TikTok kita baru bakal kena pelanggaran gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman link share di WhatsApp misalnya, atau misalnya di
Instagram gitu atau misalnya di Telegram itu nggak apa-apa sebetulnya. Jadi nggak akan kena pelanggaran. Jadi untuk kayak link share itu Kak, untuk di-share ke media sosial itu nggak ada pendaftaran ya. Jadi langsung aja bisa di-share langsung ya Kak. Setahu aku sih nggak ada ya, cuman kita harus make sure juga kalau misalnya followersnya masih nol nih, misalnya baru baru banget buka TikTok, nah itu kita harus cek dulu di affiliate centernya gitu, atau di TikTok shopnya gitu, apakah kita ini udah bisa link share atau belum gitu. Takutnya kan ada yang miss gitu kan dari kitanya gitu. Tapi setahu aku sih langsung aja, karena kemarin aku juga sempat coba pakai akun aku yang satu lagi link share, terus nyata ada yang beli dan itu langsung masuk sih GMV-nya gitu. Tapi memang aku udah mengaktifkan dulu si TikTok Shop-nya gitu. Jadi memang kita harus cek-cek aja dulu. Oh berarti harus aktif dulu TikTok Shop-nya baru bisa dapat penghasilan dari link share ini ya Kak. Iya betul, karena nanti biar GMV-nya masuk juga datanya gitu ke akun kita. Oh, oke, terima kasih ya Kak Sultan. Iya sama-sama Kak. Jadi ini Kak, cara tahu produk yang paling diminati audien kita itu gimana ya Kak? Soalnya kan konten kita itu masih viewernya aja dikit, terus nggak ada produk yang paling banyak yang di CO gitu. Gimana ya Kak? Itu aja sih. Sebenarnya kalau untuk nyari produk yang trending gampang banget sih Kak gitu. Kamu bisa buka TikTok, terus kalau misalnya kamu sering lihat produk itu di FYP, itu berarti lagi trending gitu. Ataupun misalnya kamu bisa buka affiliate center, itu di bawah-bawah, itu biasanya ada best selling product. Nah itu kita bisa tahu juga dari sana gitu. Tapi ya sebenarnya cara tergampangnya kita bisa lihat di FYP aja. Kalau misalnya ada produk yang sering lewat di FYP kita, itu adalah salah satu produk yang sekarang itu lagi viral atau lagi naik gitu. Walaupun misalnya kita belum tahu nih winning product kita itu di mana karena viewers kita juga masih rendah dan juga belum banyak yang CO juga, tapi kita bisa lihat dari FYP kita aja gitu. Apakah misalnya banyak juga orang-orang yang sharing atau orang-orang yang review produk tersebut atau enggak gitu. Kayak misalnya kemarin tuh sempat ada yang lagi viral tuh, kalau nggak salah tuh em, ini ya apa namanya? Yang bebek-bebekan itu untuk rebot AC yang gitu-gitu. Nah itu kan viral tuh walaupun kalian nggak bawain, tapi kalau misalnya kalian mau link share produk tersebut, itu juga bisa banget gitu, tinggal di-share aja karena itu kan salah satu barang yang bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita mau matiin AC, kita mau nyalain TV, apa segala macam itu bisa pakai itu gitu. Pertanyaannya ada dua, Kak. Mohon maaf ya. Itu udah ada ketik juga di kolom chat ya. Yang pertama adalah kalau kita mau ngirim video, posting video di YouTube, di Instagram, di Facebook, tapi kan nggak ada keranjang kuningnya, Kak. Apakah disertakan link Tokopedia-nya atau gimana, Kak? Yang kedua adalah saya sering posting video yang ada keranjang kuningnya di TikTok, aplikasi TikTok, tapi view-nya masih di bawah 200. Apakah bisa naikin GMV-nya? Karena selama ini cuman view doang, nggak ada yang ngeklik. Klik ada yang 70, ada yang 200 satu video, tapi nggak ada yang ngeklik. Gimana caranya Kak ya? Minta pencerahannya Kak. Terima kasih Kak. Sebetulnya kalau untuk link share sendiri itu kita nggak perlu apa ya nggak perlu bikin konten juga bisa kok gitu. Kita bisa share link-link yang kita punya nih atau misalnya ada produk nih di TikTok gitu ya. Kayak tadi misalnya Kak Walid mau apa namanya mau share ke YouTube, misalnya bikin konten YouTube atau misalnya bikin konten di Instagram itu nggak apa-apa, tinggal copy link yang ada di TikTok Shop Tokopedia-nya aja. Nah itu bisa dimasukin ke YouTube Kak Walid gitu. Nantinya ketika misalnya ada orang yang beli itu bisa langsung masuk GMV-nya dan masuk juga komisinya. Jadi nggak masalah. Untuk link share ini tuh benar-benar sesimpel itu guys teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman ada produk nih sekarang yang lagi naik tapi teman-teman nggak punya sampelnya, nggak punya sampel produknya, nggak punya real produknya gitu kan. Kalau misalnya kita bikin konten atau live streaming itu harus ada produknya nih. Misalnya tempat minum kayak gini harus ada kan real produk kayak gininya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya dan teman-teman pengen dapetin GMV dari sana karena misalnya si produknya ini lagi trending, itu bisa juga pakai link share gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman uh, share link tersebut dan ada orang yang beli, itu bisa langsung masuk komisinya. Terus yang kedua mungkin pertanyaannya lebih ke konten ya, konten video untuk TikTok. Kenapa sih udah banyak nih yang nonton, tapi nggak beli-beli gitu. Nah mungkin itu ada salahnya itu di kontennya mungkin gitu. Karena orang biasanya mereka itu ingin beli suatu produk ketika ngerasa produk ini tuh udah em, menarik gitu dari segi kontennya. Misalnya kita itu nge-review barang nih,
ternyata barang ini tuh cocok untuk si audiens kita ini gitu. Misalnya audiens kita ini memang lagi nyari tempat minum kayak gini, yang simple, yang gampang dibawa kemana-mana, terus ini juga kapasitasnya 600 mili, jadi bisa dimasukin ke tas, jadi kalau misalnya kita pergi tuh nggak berat, tapi tetap bisa bawa air misalnya. Nah itu kan kita udah tahu nih audiensnya butuh apa, masalahnya apa. Jadi ketika misalnya kita review produk, ada produk ini, dan tepat ke audiensnya, itu mereka pasti akan beli gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Simple banget. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalau dari Kak Khalid udah cukup, kita langsung bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Kak Sultan. Nah, di sini ada Kak Desi nih Kak yang nanya, kalau salin link share-nya selain dari showcase kita, apakah komisinya masuk ke kita juga Kak? Oke, ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang belum paham. Jadi sebenarnya teman-teman untuk link share sendiri itu bebas banget. Produknya itu nggak perlu kita masukin ke showcase kita dulu, terus kita share linknya, nggak perlu gitu. Contoh nih, ini juga headset aku yang sekarang lagi aku pakai. Itu tuh sebenarnya aku awalnya nggak masukin ke showcase karena aku nggak bikin kontennya. Jadi aku langsung aja eh, copy link dari TikTok Shop Tokopedia-nya, terus aku langsung share di story Instagram. Dan orang-orang ada yang beli itu langsung masuk ke kita. Jadi walaupun kita gak masukin ke showcase, itu bakalan tetap masuk GMV dan juga komisinya ke kita gitu. Enaknya link share tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu masukin showcase lah, nggak perlu bikin kontennya lah, nggak perlu live streaming juga gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang check out, itu kita bisa dapetin langsung komisinya gitu. Gimana nih Kak Desi? Udah terjawab pertanyaan dari Kak Sultan? Jadi kita udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita langsung aja ya. Sebelumnya aku mau ucapin makasih ya kepada Kak Sultan yang udah ngasih materi yang sangat insightful dan ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang keren-keren banget nih pertanyaannya. Oke, aku lanjut. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya untuk join ke community link share TikTok kita nih di komunitas sebar link WhatsApp channel kita. Nah, kakak-kakak atau teman-teman di sini bisa langsung scan aja barcode yang tertera atau bisa dicatat ya linknya untuk bisa join ke grup komunitas sebar link kita. Nanti di situ kakak-kakak bisa berbagi informasi.